Pasti. Pak Dodi pasti sampai diproses hukum ya. Pasti. Nah, jadi Mbak Puput datang ke kantor saya di Lebak Bulus bersama saudaranya. Ya sebelumnya sih WA, tanya kabar dan lain-lain. Lalu pada inti persoalan kirim video gitu loh. Video apa tuh? Ya videonya Pak Dodi yang beredar itu. Oh, yang di media itu. Yang di media. Nah yang disampaikan oleh bukan Mbak Puput yang menyampaikan, tapi orang lain lah. Netizen lah. Bukan orang lain nyampaikan ada kabar seperti ini. Nah lalu ya saya kan nggak enak untuk klarifikasi di handphone. Makanya dia ya udah datang aja ke kantor ibu gitu. Ya di WA itu ya cerita sedih dan lain-lain karena diperlakukan Mr. Dodi Sudrajat seperti itu. Iya. Gitu. Itu. Nah akhirnya, nah karena ini menyangkut ada unsur pidananya, saya hati-hati betul gitu. Jangan sampai saya membantu orang, membantu di kubu yang salah. Jadi saya tidak masalah apa itu namanya berpihak kepada Mbak Puput, bukan, tapi saya berpihak dan berpijak kepada kebenaran. Nah untuk kita menyimpulkan berpihak atau berpijak kepada kebenaran, maka saya ngecek bukti-buktinya itu apa. Ya video sudah beres, sudah clear tuh video. Nah untuk mengkonter pernyataannya saudara Dodi Sudrajat ini kan diperlukan dua alat bukti gitu kan, keterangan saksi dan buktinya apa kalau si A ini yang dilahirkan oleh Mbak Puput ini adalah putrinya Pak Dodi itu. Nah dia menunjukkan akte kelahiran, kakak keluarga. Nggak cukup di situ, ada nggak buku nikah? Oh Gus, saya ini kan cerai. Kalau cerai itu kan buku nikah ditarik tuh sama pengadilan, digantilah akte cerai, itu kan? Ya itu benar itu. Nah saya tidak cukup di situ, lalu saya mencoba untuk ekstrim dalam artian Mbak Puput, sebelum saya melangkah saya mau tanya, pernahkah sampean berhubungan terus kemudian si A ini anak yang dikandung ini merupakan hasil dari hubungan selain Pak Dodi? Ya Allah, demi Allah billahi gitu. Disumpah gitu. Kalau tes DNA misalnya tuh Pak Dodi minta tes, siap Gus, siap saya 1 miliar % siap. Itulah yang membuat saya semakin yakin, apalagi didukung oleh catatan lembaran negara. Kalau Pak Dodi itu kan menyampaikan berdasarkan otaknya sendiri kan, semaunya sendiri, sakarpe dhewe, saenake udele dhewe, itu yang disampaikan oleh Pak Dodi gitu. Nah akhirnya kami sebelum menggelar jumpa pers itu nggak ada sebenarnya. Ya karena kami BKN ini kan kalau ada orang-orang susah, orang-orang sumpek, baik urusan tanah, urusan apa, terutama orang-orang yang tidak mampu secara finansial itu, BKN memang menyiapkan gitu loh. Saya koordinasi dengan LBH di BKN, saya kasih materi, nah kemudian kami diskusikan dengan tentu dengan kawan-kawan penegak hukum ya, untuk video ini seperti apa. Dampaknya apa, pasalnya apa, yang dirugikan apa. Nah itu sudah ditelaah semua. Setelah dipelajari telaah itu dengan masuk semua. Masuk semua. Dalam pasal apa aja Gus? Aduh, berita bohong. Berita bohong. Berita bohong, penelantaran. Di situ kan ada tuh. Lah ngapain saya ngasih nafkah wong dia bukan anak darah daging saya. Itu iya yang diucapkan oleh di SCTV itu di foto. Nah banyak itu pasalnya. Berita bohongnya apa? Loh kamu ini tercatat di lembaran negara kok kamu nggak ngakui kalau itu anakmu. Gitu kan. Terus penelantaran dia mengakui, ngapain saya ngasih nafkah?
Itu kan. Nah, kita cross check ke saudara Mbak Puput, ternyata memang saya enggak pernah nuntut, Gus. Untuk nafkah itu saya enggak pernah nuntut gitu. Cuman ketika ditanya ya saya sampaikan apa adanya, kan itu. Gus, Dinnya itu sudah bukan nama Dodi. Nah, namanya itu orang tua. Nah, itu yang membuat akhirnya itu kehabisan obat itu Pak Dodi itu. Wong kakaknya tak baca kok jelas Aisyah itu ya A itu anaknya Pak Dodi Sudrajat. Kakaknya itu akte kelahirannya sama, nggak ada perubahan apa. Nggak ada perubahan. Yang dirubah itu gini loh. Pertama kepala keluarganya kan Pak Dodi tuh. Nah, setelah bercerai, otomatis kan kakaknya berpisah. Hanya itu aja. Yang asalnya kepala menjadi tidak kepala. Karena apa? Karena sudah bukan suami yang sah gitu loh. Itu. Makanya kalau ya ini orang kehabisan obat, kebanyakan minum air putih mungkin ini kebanyakan ini. Jadi nggak ngeros cek dulu gitu loh. Nah, sekarang kita berbicara dari sisi agama ya Mas. Bagaimanapun Mbak Puput itu kan pernah berjuang tuh sama Pak Dodi kan. Pernah bersama, pernah berjuang. Saya waktu itu tahu persis bagaimana ketika saya pasang badan untuk membela almarhumah Vanessa supaya makamnya nggak dibongkar kan. Jenengan tahu semua kan. Mulai tahlil hari pertama sampai 7 hari, sampai 100 hari, sampai ini kan itu. Nah, faktanya Allah di pihak siapa? Di pihaknya Gala kan, bukan di pihak saya. Saya ini cuman perantara aja. Itu kan, semua adalah kehendak Allah. Nah, kalau dari segi agama ya, Pak Dodi ini lupa bahwa kita ini kan beragama. Loh, bagaimana mungkin di catatan negaranya sah pernikahan sah? Kok bisa dia ngomong? Kalaupun andai aja bener deh, kejadian itu bener deh bahwa itu bukan anaknya, ya juga tidak pantas lah disampaikan ke publik. Itulah namanya hibah. Hibah itu sama halnya menceritakan aib orang, aib keluarganya, aib mantan istrinya itu seperti makan bangkai, bangkai saudaranya. Itu dari segi agama. Lah dari segi hukum pidananya kena juga gitu loh. Menimbulkan keonaran. Ini kan kemarin saya dikirimi voice note-nya keluarganya Mbak Puput yang marah-marah itu. Aduh, sampai kalau lihat rekamannya itu ngeri lah. Gimana? Marah-marah ke? Ya marah-marah ke Dodi. Ini orang seperti itulah. Dulu pernikahan kita berusaha untuk bagaimana bisa gitu loh. Ini orang kurang kasar lah kasar. Ya, bagaimana tidak toh? Si anak ini nggak ngerti apa-apa. Lah terus dia anaknya siapa kan itu? Bisa jadi dibully tuh sama temannya. Terus kemudian Mbak Puput kan punya keluarga besar. Nah, saya ngomong begini bukan untuk kalau pansos saya ini sudah terkenal sebelum orang-orang terkenal kan gitu kan. Jadi saya merasakan betul gitu. Kalau itu menimpa adik saya atau sahabat saya atau guru saya atau keluarga saya, diperlakukan laki-laki yang Masya Allah habis Pak martabatnya. Makanya Mbak Puput tentu harus ngomong kan, harus menyampaikan kebenaran, bukan mengkonter, bukan. Sampaikan ya hak itu hak, yang batil itu batil. Nah, saya dampingi. Kenapa saya dampingi? Karena dia ini kan seorang perempuan kan. Seorang perempuan, dia cari nafkah sendiri. Saya nggak melihat, ya kalau melihat dari belakang dulu kan kamu sama Pak Dodi tuh. Saya nggak melihat itu. Terus sebenarnya apa sih tujuan Mbak Puput untuk apakah agar si Dodi bisa bertanggung jawab kepada anaknya atau masuk penjara atau gimana? Sebenarnya apa yang disampaikan sama begini, keinginannya Mbak Puput? Keinginan Mbak Puput yang dia serba salah. Kalau dia berusaha berjuang untuk sebuah pengakuan, dia juga nelongso dia. Anak saya kok punya bapak seperti dia kan itu kan. Video juga sudah beredar. Akhirnya apa? Yang diinginkan Mbak Puput ya Gus minta tolong gimana caranya Pak Dodi ini diberi pelajaran gitu. Waduh, pelajaran apa orang ini? Ya mungkin ndak kuat
Kan susah Mas menghapus jejak digital. Iya. Sekarang ucapan Pak Dodi yang mengatakan, wah itu bukan darah daging saya, buat apa saya beri nafkah? Wah, loh, menarik itu gimana? Minta maaf, terus kemudian menarik semua itu, dan itu kan anaknya nanti besar bisa lihat. Ngetik aja di YouTube Dodi sudah keluar Pak. Iya. Keluar yang negatif-negatif. Iya. Yang positif mungkin ada, tapi kan nggak seberapa kalau saya lihat pergerakan itu. Makanya saya males mau menyarankan tadi Indosiar wawancara Gus pesan dan kesan untuk Pak Dodi. Ya nggak usah pesan dan kesan, mau nggak ada kesan. Kan itu. Kan itu. Om Pak Dodi ya juga sudah besar. Masa bolak-balik itu bikin kontroversi. Nah, untuk yang ini kayaknya kena batunya kayaknya. Ini yang menarik Gus. Kan pada saat mereka cerai itu juga kan ramai Gus. Kenapa Pak Dodi ini sempat gak sih Mbak Puput tuh cerita sama Gus, kenapa Pak Dodi ini malah sekarang ini malah membuka aib itu gitu, atau ibarat kata tidak mengakui anaknya itu baru sekarang gitu, tidak saat ya kan pasti yang namanya amar putusan itu ya mungkin karena kurang dekat sama Allah, jadi terpancing ketika ditanya wartawan. Mungkin setelah Mbak Puput diwawancarai, oh iya Pak Dodi selama ini nggak pernah memberi nafkah, kan ngomong begitu kan kalau videonya. Memang faktanya itu. Nah, ada teman wartawan tanya ke Pak Dodi itu, Pak Dodinya mungkin karena ini yang tanya wartawan, dia jaga image, salah jawabnya gitu kan. Harusnya kan, waduh, udah itu urusan pribadi saya dan mantan istri saya, nggak perlu lah untuk dikonsumsi publik. Harusnya begitu Pak Dodi itu gitu loh. Jadi ya kayaknya ini ya tinggal kayaknya ya ini akan terus lanjut seru dan berujung pidana. Berarti Mbak Puput ingin menjerit artinya agar Dodi ini ditahan atau hanya minta maaf saja secara media? Bukan, dia minta keadilan, minta untuk diproses hukum gitu loh. Ya tunggu lanjut aja dalam minggu-minggu ini akan bikin LP karena semuanya sudah settle ini. Sudah settle, sudah gelar. Artinya gelar itu begini, membedah ya. Belum LP tapi membedah. Pasal mana? Termasuk tadi saya koordinasi dengan penegak hukum. Nah, rilis yang terbaru dia yang mengatakan hamil duluan dan lain-lain, itu dia kena 310 311, yaitu fitnah itu. Jadi tambah lagi pasalnya. Artinya Mbak Puput sudah sempat konsultasi dulu nih ke Iya, sempat saya rahasiakan dulu. Yang pasti beliau sangat concern. Jadi ini akhirnya banyak orang terlibat. Dan Mbak Puput itu luar biasa loh, banyak pengacara yang bantu. Karena mungkin menjadi wanita yang terdolimi banget gitu loh, sudah nggak dapat nafkah, terus dibuka sedemikian rupa. Lah Mbak Puput punya alat bukti gitu loh. Itu hukum itu harus alat bukti, nggak bisa cerita katanya si A, katanya si B, nggak bisa. Hukum itu yang diperiksa dua alat bukti. Nah itu, dan lumayan tuntutannya bisa 5 tahun 6 tahun loh, dan itu bisa dilakukan penahanan karena undang-undang ITE-nya masuk, penelantarannya masuk, fitnahnya masuk, berita bohongnya masuk, was banyak masuk ini, banyak masuk. Dan tidak bisa hanya cukup minta maaf, nggak bisa. Berlapis berarti. Iya, saya sudah ngomong, Mbak Puput sampean kalau minta tolong saya, sampean kan tahu saya nih, waktu masalah rencana pembongkaran makam itu kan saya ya sendiri ya kan. Nah, jadi kalau minta tolong saya, ya dia kemarin kan ngomong menganggap saya guru spiritual, saya ketawa aja. Saya ini Mbak Puput bakul rawon bidadari, bukan spiritual gitu ya. Cuman memang sempat minta amalan ya. Saya suruh baca mau tidur itu Bismillahirrahmanirrahim 11 kali. Bangun tidur Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenapa kok harus Alhamdulillah? Karena Allah masih ngasih hidup. Nah, saya ingin mengajari orang kalau sumpek itu Mas, ketika gini lah. Ini kan karena masalahnya media kan. Itu orang bisa bunuh diri loh kalau dia stres gitu kan. Makanya saya kasih bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kasih sayangnya Allah. Alhamdulillah
Sampean wah ujian apa sih yang berat di dunia ini? Ujian terberat itu Mbak Puput ketika kita tidak bisa bernafas. Kita nggak bisa WA, kita nggak bisa ya sayang-sayangan sama anak karena mati gitu loh. Jadi bangun tidur alhamdulillahirobbilalamin 11 kali sudah tawakal sama Allah. Nanti Allah akan menuntun gitu loh. Nah akhirnya kan ya salah satunya banyak orang simpati gitu kan. Nah tolong ketika banyak orang simpati ini Mbak Puput harus betul-betul menjaga. Terus kemudian harus amanah kan itu kan. Karena ini menjadi percontohan ini di tanah air. Karena saya yakin banyak perempuan terutama yang nikah siri itu. Ini dengan adanya kasus Mbak Puput ini merasa teredukasi, merasa terwakili gitu loh. Jadi Mbak Puput nggak boleh, dia janji sudah, janji kencang ini, lurus, tegak lurus untuk memproses hukum saudara Dodi Sudrajat. Kapan Gus kira-kira akan membuat laporan? Nah untuk tanggalnya harinya, sampean kan wartawan spesial saya tuh. Ya sama teman-teman TV lainnya nanti tak kabari melalui sampean. Jadi nanti kalau mau ke Bareskrim pasti kita kasih tahu. Gitu. Didampingi sama Puput bareng. Iya dong, yang LP harus Mbak Puput karena dia yang punya legal standing, dia yang merasa jadi korban gitu. Tapi nggak boleh bawa anaknya. Anaknya ini nggak boleh ditampilkan karena usianya masih kecil. Dia harus dilindungi. Kalau seandainya di saat sebelum pelaporan maksudnya ya Gus, atau setelah pelaporan tiba-tiba Dodi ini membuat pernyataan, nah itu gimana Gus? Pernyataan apa? Minta maaf atau segala macam, atau harus bagaimana Gus untuk ini? Kan gini dong, kedua permintaan maaf itu nggak akan bisa menghapus ucapan yang sudah disampaikan. Makanya Mbak Puput kalau sampean minta tolong saya ini orangnya lurus-lurus aja, kalau kenceng gitu kan. Saya tidak mau belok-belok. Sebab kalau kita sudah bikin jumpa pers, saya sudah sampaikan itu, terus dia belok, dia yang akan menjadi bulian masyarakat. Ternyata gimmick aja, ternyata hanya sandiwara aja kan gitu. Tapi bukan kelihatannya, pasti ini proses hukum. Pasti. Pak Dodi pasti sampean diproses hukum ya, pasti. Tapi tanggapan Gus nih, Dodi kekeh tuh katanya dia hamil nih loh, ya biarkan aja disampaikan ke pihak polisi. Ya silakan aja. Misalnya oh Puput itu ya sampaikan aja. Kalau Mbak Puput kan berdasarkan alat bukti. Kamu kok bisa ngomong itu bukan anakmu? Lah ini kamu orang bikin akte kelahiran, sampean bikin akte kelahiran anak. Sampean tanda tangan apa enggak? Iya. Tanda tangan dong. Sebagai ayah. Lah kalau sampean tidak mengakui akte catatan lembar negara itu, berarti sampean kena pasal lagi. Berarti kamu bikin berita bohong kepada negara. Jadi maju kena, mundur kena dia. Tapi menanggapi yang dia katanya hamil 2 bulan itu baru nikah? Ya, sampean tahu ya. Orang menuduh orang berzina aja itu saksinya di agama kita itu minimal 4. Lah kalau cuman pernyataan Dodi, makanya itulah yang dinamakan fitnah tadi itu, pasal 310 311 itu. Itu loh. Ini jadi semakin Dodi banyak bicara akan semakin barang bukti. Itu loh. Itu. Terus jangan tanya solusi, ini nggak ada solusi untuk Pak Dodi, nggak ada solusi. Tetap lurus. Iya harus ikuti aja prosesnya berarti. Ikuti aja prosesnya karena Pak Dodi kan memang menantang nih, dengan dia ingin menggelar jumpa pers, membuka aib pasangan sebelumnya, apalagi ini korbannya anak-anak, itu kan nggak ngerti dia, makanya katanya lawyer ini orang ini kerasukan, apa memang nggak paham, apa bagaimana gitu loh. Loh kan lucu wong wis berpisah. Kalau kita sudah berpisah tuh, misalnya kita ditanya-tanya, ya cukup jawabnya kan gini aja. Aduh, mohon maaf itu sudah ranah kita sama Mbak Puput. Jadi nggak perlulah saya sampaikan ke publik tentang saya ngasih nafkah atau tidak kan itu kan. Bukan malah ngomong itu.